Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Suara Daun 207 YouTube channel. Alhamdulillah, wasyukurillah, Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita yang begitu banyak. Allah memberikan kenikmatan, yaitu nikmat iman, Islam, dan kesehatan. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehat jasmani dan rohani. Dan Allah telah memberikan kepada kita beberapa tumbuhan yang hidup dan tumbuh di sekitar kita. Salah satunya yaitu ini adalah nama cecok bebek, dan saya akan menjelaskan beberapa manfaat dari daun cecok bebek ini. Dan sebelum saya lanjutkan video ini, mari kita bersolawat pada junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita sama-sama, dan kita hanya mengingatkan, bukan saya mengingatkan. Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik teman SD, kali ini saya akan menjelaskan ada 10 manfaat dari daun cecok bebek ini. Yaitu yang pertama, ini bisa menyembuhkan luka. Apabila teman SD mempunyai luka, terutama luka bakar ya. Jadi dengan cara ini bisa disembuhkan dengan daun cecok bebek ini, yaitu dengan cara kita ambil beberapa daun dari cecok bebek ini, lalu kita cuci bersih. Setelah dicuci bersih, lalu kita tumbuk. Setelah ditumbuk dengan bisa menggunakan dengan batu maupun jenis lainnya, dan setelah halus baru kita tempelkan ke bagian luka. Ya, luka yang tersayat maupun yang luka bakar. Nah, itu yang manfaat yang pertama. Dan untuk manfaat yang kedua, yaitu kalau kita mempunyai di wajah kita banyak jerawat atau kita punya bisul bisa di muka maupun di tempat-tempat tubuh kita yang lainnya. Nah, ini bisa dilakukan dengan menggunakan daun cecok bebek ini, dengan cara kita ambil beberapa daun cecok bebek ini, lalu kita cuci bersih. Setelah cuci bersih, lalu kita tumbuk juga dan tambahkan sedikit air. Setelah ditumbuk dengan halus, baru dari hasil tumbukan itu baru kita jadikan masker ke muka kita. Itu untuk bisa meredakan atau menyembuhkan jerawat yang ada di muka kita. Dan untuk yang visual, itu dari hasil tumbukan dari cecok bebek ini, kita popokkan atau tempelkan di bagian, kalau misalkan di paha adanya visualnya, itu baru kita popokkan di pahanya, di posisi visualnya. Jadi agar visual yang belum matang itu bisa cepat matang dan bisa mengeluarkan nanahnya, bisa mempercepat proses penuaan untuk bisa keluar menjadi pecah untuk visualnya. Untuk yang ketiga, itu kalau kita digigit nyamuk atau kita digigit tangan, terus kita ambil beberapa daun dari cecok bebek ini, lalu kita cuci bersih, dan setelah dicuci bersih kita tumbuk dan kasih air sedikit. Setelah campuran dengan air dan hasil tumbukan itu, baru kita peras airnya. Nah, itu air perasannya dari cecok bebek ini kita oleskan ke gigitan yang nyamuk atau gigitan semut. Untuk yang keempat, yaitu kalau kita mempunyai masalah di gigi, jadi sakit gigi, nah itu juga bisa dengan cara
kita ambil beberapa daun daun cocor bebek ini, lalu kita cuci bersih dan ditumbuk dengan halus, dan gunakan air sedikit untuk agar air yang dari ini bisa lengket ya. Jadi kita hasil tumbukannya itu kita tumbuk, setelah ada hasilnya baru kita tempelkan di pipi. Kan biasanya kalau kita mengalami gusi bengkak atau sakit gigi itu kita bengkak pipinya. Nah, ini dari hasil tumbukannya pipinya kita tumbukan, tempelkan kayak masker gitu. Nah, itu bisa mengurangi sakit atau bengkak dari giginya. Untuk manfaat selanjutnya yaitu yang kelima, bisa meredakan kalau kita demam. Itu bisa orang dewasa maupun anak-anak. Kalau mengalami kita gejala panas dari demam di kepala kita, nah kita ambil dari ini ambil beberapa daun cocor bebek ini dan kita cuci bersih. Setelah dicuci bersih kita tumbuk dan dikasih air sedikit untuk campur dengan yang cocor bebek ini, daunnya itu. Setelah halus baru kita ambil dan kita dipopokkan di jidat kita, jadi di daerah yang panas. Jadi kita popokkan, itu bisa anak-anak, orang dewasa itu bisa langsung dipopokkan di sini, dan ganti setiap beberapa jam ya, minimal maksimal 2 jam atau 3 jam kita ganti lagi. Jadi teman SD bisa mengambil atau menumbuknya dari daun cocor bebek ini agak banyakan ambilnya. Nah, untuk yang keenam yaitu kalau kita mempunyai masalah batuk atau pilek. Batuk pilek ini juga bisa, yaitu dengan cara selain dijadikan ini ditumbuk ya, ini juga bisa di jus dengan cara di jus, yaitu kita ambil beberapa daun cocor bebek ini, lalu kita cuci bersih, dan setelah dicuci bersih kita ambil blender. Nah, ini di daunnya ini langsung di blender, dan setelah hasil blendernya kita kasih air sedikit ya secukupnya. Setelah di blender baru kita tuangkan ke dalam gelas dan campurkan dengan sedikit madu ya, di ininya dijadikan jus ya, baru kita minum hasil dari hasil jusnya ini, supaya menambah ada rasa manisnya. Baru kita kasihkan madu berikutnya. Untuk yang ketujuh, apabila kita mengalami sakit kepala. Nah, sakit kepala juga kita bisa meringankan sakit kepala ini dengan daun cocor bebek ini, yaitu dengan cara kita ambil beberapa daun dari cocor bebek ini, kita lalu cuci bersih, lalu kita rebus. Setelah direbus, ini ada dua manfaatnya bisa kita ambil, yaitu dengan air rebusan cocor bebek ini kita minum itu, dan ini daunnya itu bisa dijadikan lalapan untuk makanan ya, untuk pendamping tambahan untuk makan sehari-hari. Nah, itu bisa jadi dikonsumsinya, bisa dari air rebusannya dan dari hasil daun cocor bebek ini. Untuk yang ke-8 yaitu bisa kalau anak-anak atau orang dewasa biasanya suka ada amandel ya, sakit di tenggorokan kita. Kalau ditekan ini sakit, dan itu akan menimbulkan ada rasa panas dari badan kita kalau amandelnya lagi bengkak. Nah, ini untuk meredakan rasa sakit atau bengkak di daerah amandel kita, itu dengan cara ambil beberapa daun dari cocor bebek ini, lalu kita rebus
Nah, setelah direbus, kita ambil saring ya airnya, dan setelah mendapatkan airnya sekitar 2 gelas lah. Nah, nanti kita konsumsi dari pagi dan sore. Jadi 2 kali sehari dalam 1 hari. Itu bisa kita manfaatkan dengan air rebusannya. Untuk yang ke-9, kalau kita mengalami teman SD itu ambeien, masalah di bagian reproduksi pengeluaran kita ya, di anus itu suka ada benjolan, itu namanya ambeien. Nah, ini bisa diredakan dengan cara kita ambil beberapa daun dari cocor bebek ini, terus lalu kita cuci bersih. Lalu setelah dicuci bersih, kita tumbuk. Setelah ditumbuk, dari hasil tumbukan menjadi halus, kita keringkan. Nah, setelah dikeringkan, penggunaannya yaitu kita ambil dari hasil tumbukannya itu dikeringkan, kita jadikan kayak teh, kita seduh dengan air panas, dan untuk menambah ada rasa manisnya, dan kita bisa menambahkan dengan madu. Jadi cara konsumsinya dengan diseduh dengan kayak air teh, bersifat seperti teh ya penyeduhannya, dan kita saring dari ada ampasnya untuk memisahkan ampas dan airnya. Dan untuk yang ke-10 yaitu kalau kita mempunyai masalah pernapasan ya, itu juga bisa dengan cocor bebek ini bisa meredakan pernapasan. Nah, dengan cara kita ambil beberapa daun cocor bebek ini, lalu kita tumbuk. Setelah ditumbuk dengan halus dan kita keringkan. Nah, dengan cara dikeringkan, setelah kering baru kita konsumsi. Kita dengan ambil diseduh dengan air teh, air panas, dan dijadikan teh ya. Dan untuk menambah rasa manis, kita bisa menambahkan madunya. Jadi langsung diseduh dan disaring, dan bisa diminum dengan hangat-hangat ya. Bisa dingin dan bisa hangat. Nah, itulah teman SD beberapa manfaat dari daun cocor bebek ini. Selain bermanfaat untuk kesehatan, ini juga bisa dijadikan sebagai tanaman hias, karena memang ini gampang sekali untuk membudidayakannya. Dan di sini juga langsung ada anaknya nih. Nah, kita ambil dengan stek batangnya ini, anaknya kita pisahkan, bisa dibudidayakan untuk memperbanyak dari daun cocor bebek ini. Itulah beberapa manfaat dari daun cocor bebek ini, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan Allah ngasih kenikmatan kita bisa bermanfaat untuk semua teman SD dimanapun berada. Dan tak lupa saya selalu mengingatkan kepada teman SD semua agar menjaga kesehatan dengan 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, dan selalu memakai masker. Dan saya juga mendoakan kepada semua teman SD agar yang terbaring sakit di rumah sakit, semoga Allah cepat mengangkat penyakitnya, dan bagi yang sehat selalu menjaga kesehatan. Mari kita berdoa, kita bersama-sama memohon kepada Allah supaya diberikan cepat kesembuhan bagi yang sakit. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi wa yukafi majida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa zikri sultani. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Terima kasih teman SD, semoga Allah mengangkat penyakitnya segera dan diberikan kesembuhan kepada teman SD semua dimanapun berada. Dan kita juga mengingatkan, silahkan bagi teman SD yang mengetahui lebih banyak manfaat dari daun cocor bebek ini, silahkan ditulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.